Memahami itu sulit, maka itulah banyak orang lebih memilih untuk menghakimi. Kalimat itu kurang lebih adalah terjemahan dari kutipan yang konon diungkapkan Carl Jung, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi. Kalimatnya sederhana, tapi kalau kita coba selami maknanya, itu dalam loh ya. Bukan hanya dalam, tapi nyata sekali. Karena memang fenomena itu mudah sekali kita temukan di sekitar kita. Kalau ada orang yang sikap dan perilakunya tidak sesuai dengan harapan kita, apalagi kalau sampai menunjukkan perilaku yang menyinggung, apa kira-kira pemikiran kita tentang orang itu? Begini saja deh. Kita pakai contoh ilustrasi lah ya. Bayangkan, kita lagi berkendara di jalur yang memang benar adanya, sesuai aturan yang ditetapkan. Di tengah suasana lalu lintas yang sedang cukup padat. Tidak tahunya, ada kendaraan lain di belakang yang dari jauh saja sudah terdengar mengklakson berkali-kali. Kita melihat ke belakang dan bisa mengamati pengemudinya menunjukkan wajah yang emosional. Bahasa tubuhnya agresif. Suara gas dan mesin kendaraannya pun terdengar kencang menderu-deru. Setiap ada celah, ia terus memacu kendaraannya untuk memasuki celah itu. Masih juga sambil mengklakson dan dengan laju gas yang terus terdengar agresif. Sampai kemudian, kendaraan orang itu berada tepat di belakang kita. Lagi-lagi, ia membunyikan klakson berkali-kali, dan kita bisa mendengar suara gas kendaraannya yang membuat risih karena terus dibunyi-bunyikan dengan agresif. Kita pun sedikit menepi untuk memberi jalan. Tidak taunya ia lantas menyalip dengan cara yang mengejutkan dan bahkan membahayakan, karena hampir menyenggol kendaraan kita. Dari dalam kendaraan kita bisa melihat bagaimana ekspresi orang yang mengemudikan kendaraan dengan serampangan itu emosional sekali. Sehabis menyalip kendaraan kita, ia masih juga meneruskan perilakunya ke kendaraan di depannya. Dan terus begitu, sampai ia melaju cukup jauh di depan sana. Terbayangkan? Nah, kira-kira, apa yang muncul di pikiran kita kalau mengalami situasi itu? Melihat perilaku dari pengemudi dengan ekspresi seperti itu. Memang bisa macam-macam, tapi yang cukup umum dan manusiawi biasanya yaitu risih. Betul? Risih ini satu paket dengan perasaan tidak senang lah ya pokoknya. Biasanya juga bersama risih itu muncul pemikiran-pemikiran negatif. Menganggap orang itu arogan lah, menganggap orang itu tidak tahu diri lah, dan pemikiran-pemikiran lain yang kurang lebih isinya mirip-mirip. Manusiawi tidak? Ya manusiawi. Tapi yuk coba kembali ke kalimat kutipan dari Carl Jung di awal tadi. Yaitu, memahami itu sulit. Maka banyak orang lebih memilih untuk menghakimi. Kalau kita posisikan diri kita dalam kalimat itu, bisa kita lihat bahwa kita sendiri ternyata jadi yang melakukannya kan? Yaitu menghakimi perilaku orang lain. Yang kita anggap melanggar standar kenyamanan kita. Memang iya, dalam contoh tadi perilaku si pengemudi itu juga tidak karuan dan menyalahi norma yang ada. Tapi apakah itu menjadikan si pengemudi itu jahat? Belum tentu kan? Bagaimana kalau ternyata ia sedemikian diburu-buru karena ada anggota keluarganya yang sedang sakit dan ia harus buru-buru menuju rumah sakit? Kalau ternyata betul begitu, dan kita sudah paham, apa kita masih akan kesal berlarut-larut pada orang itu? Atau bahkan berpikiran buruk tentang dirinya? Kemungkinan besar, tidak. Karena kali ini, kita sudah lebih paham. Apakah kejadiannya berubah? Tidak kan? Tidak ada yang berubah dari kejadiannya. Yang berubah adalah pemahaman kita tentang apa yang terjadi. Itulah dahsyatnya pemahaman. Ia bisa memberikan dampak penyembuhan yang luar biasa. Pemahaman tidak mengubah yang terjadi,
tapi ia mengubah cara kita memaknai yang terjadi. Ia tidak mengubah apapun atau siapapun di luar diri kita, ia mengubah respon kita dalam memaknai semua itu. Tapi bukan sekedar pemahaman. Kalau pemahamannya salah ya sama juga bohong. Sama saja malah menambah-nambah pemikiran buruk nantinya. Pemahaman yang menyembuhkan adalah pemahaman yang dilandasi ulas asih, yang memisahkan antara manusia dan perilakunya. Kesadaran bahwa tidak ada manusia yang buruk. Yang buruk adalah perilakunya, bukan orangnya. Pahami alasan dibalik perilakunya, kita akan sampai ke pemahaman tentang orangnya. Sampai ke pemahaman tentang apa-apa yang menjadikannya seperti itu. Penghakiman pasti akan hilang dengan sendirinya.